Tahun baru, tapi HP masih sering frame drop dan kameranya burik. Mau ganti ke flagship, tapi tabungan lagi kritis abis liburan. Tenang, kalian gak perlu nunggu dapet THR dulu buat dapet HP spek monster. Di awal 2026 ini, peta persaingan HP 3 jutaan bener-bener berubah total. Aku nemuin 7 kandidat yang chipsetnya udah siap gaming berat tanpa keringetan, videonya udah 60 fps yang stabil banget, baterainya awet seharian, dan yang paling penting, mumpuni untuk dipakai 3 tahun ke depan. Mumpung stok awal tahun masih ada dan harganya belum digoreng naik, yuk kita bedah satu-satu. Yang pertama, Infinix Note 50 Pro. Kalau kamu nyari HP desain premium yang fiturnya super lengkap, HP ini bisa banget buat dijadiin pilihan utama. Infinix berhasil ngebuat bodi HP ini jadi yang paling mewah di kelasnya berkat material frame aluminium metal dan tampilan layar yang super kece layaknya HP belasan juta. Bahkan fiturnya pun juga mahal seperti adanya 30 watt wireless charging yang asiknya udah include MagPad-nya juga. Untuk baterainya sendiri ini 5200 mAh dengan fast charging 90 watt yang mana kalau dipakai ngisi dari 0 sampai penuh cuma butuh 1 jam aja. Nah, untuk performanya sendiri, HP ini udah pakai mesin kenceng Helio G100 Ultimate yang berpadu RAM 8GB dengan internal 256GB. Jadi, kalau mau dipakai gaming maupun sekedar harian ringan tentu udah nyaman. Apalagi layarnya juga cakep pakai panel AMOLED Full HD+, diracik dengan refresh rate 144Hz dengan kecerahan hingga 1300 nits yang udah termasuk tinggi. Menariknya lagi, Infinix Note 50 Pro ini mengusung lensa utama 50MP dengan fitur OIS dan udah ada lensa ultrawide juga yang beresolusi 8MP. Untuk hasil fotonya sendiri udah terbilang cakep di kelasnya dan videonya pun udah bisa support hingga resolusi 2K 30 dan 1080p 60fps. Lalu untuk fiturnya juga masih banyak lagi yang menarik, namun untuk lebih lengkapnya bisa kamu simak informasi berikut ini. Yang kedua, Moto G57 Power 5G. Lagi nyari HP yang baterainya super badak dan OS-nya paling fresh tanpa iklan? Ini dia jawabannya. Doi bawa baterai gede banget 7000 mAh yang udah pakai teknologi silikon karbon canggih jadi ukurannya tetap ringkas. Bahkan daya tahannya diklaim bisa tembus 2 hari pemakaian santai hingga berat. Performa juga nggak diraguin nih. Doi pakai chipset Snapdragon 6 Gen 4 terbaru yang ngebut dipadukan sama RAM 8/256GB. Mantapnya, skor Antutunya tembus 800 ribuan, angka yang tinggi di kelas harga segini. Meski layarnya masih IPS, namun kualitasnya tergolong cakep dengan resolusi Full HD+ 120Hz. Menariknya, HP ini udah dilindungi Gorilla Glass 7i, sertifikasi IP64 dan lolos uji standar militer, jadi aman kalau nggak sengaja jatuh atau kena cipratan air. Nah, sistem operasinya fresh banget nih, langsung Android 16 out of the box dengan antarmuka Hello UI yang bersih tanpa ada iklan-iklan yang mengganggu. Dan di sektor kamera, dia nggak pelit. Selain kamera utama 50MP dengan sensor Sony LYT600 yang mantap, ada juga kamera ultrawide 8MP. Hasil jepretannya cakep, detailnya dapet, pokoknya langsung siap upload sosmed deh. Nah, untuk video, doi juga udah support 2K 30fps atau 1080p 60fps yang mulus. Jadi dengan harga segini, Moto G57 Power 5G adalah paket lengkap buat kamu yang butuh HP tahan banting, baterai awet, dan performa mulus. Kalau minat, link belinya ada di deskripsi ya. Yang ketiga, iQOO Z10R 5G. Kalau kamu cari HP 3 jutaan dan pengen dapet yang serba bisa, HP ini bisa banget jadi pilihan. iQOO Z10R punya performa ngebut berkat chipset Dimensity 7360 Turbo, RAM hingga 12GB dan internal 256GB. Skor Antutunya aja tembus 860 ribuan, jelas ini bukan angka kaleng-kaleng buat HP 3 jutaan. Main Mobile Legends bisa ngunci di 90fps stabil, bahkan main lama di ruangan tanpa AC pun suhunya masih adem di sekitar 42 derajat aja. Oh iya, jangan lupa aktifkan
aktifin monster modenya biar performanya makin ngacir lagi. Daya tahannya juga luar biasa nih, dengan baterai 6500 mAh, pemakaian 2 hari itu udah easy banget. Kalau habis pun gak perlu nunggu lama karena ada charger 90 watt yang bisa ngisi penuh kurang dari sejam. Dan asiknya ada fitur bypass charging juga, jadi aman banget kalau dimainin sambil ngecas. Kameranya juga gak kalah keren. Lensa utamanya 50 megapiksel dengan algoritma ala Vivo, hasil fotonya tajam, warnanya hidup, dan tetap solid pas dipakai indoor. Bahkan ada lensa ultrawide-nya juga, fitur yang jarang ada di HP fokus gaming kayak gini. Ada juga aura light yang bikin foto di tempat gelap jadi lebih terang tapi tetap natural. Buat video udah bisa 4K 30 fps, tapi kalau kalian mau hasil yang lebih stabil dan mulus, saran aku turunin dikit ke 1080p ya. Jadi iQOO Z10R ini cocok banget buat kamu yang cari baterai badak, kamera oke, dan performa gaming kenceng. Kalau minat, langsung aja sikat lewat link di deskripsi video ini. Yang keempat, Infinix Note 50s 5G. Buat kamu yang lagi nyari HP spek ngebut tapi pengen desainnya tetap kelihatan mewah, Infinix yang satu ini wajib banget masuk radar. Pas pertama kali lihat, jujur desainnya premium banget karena udah pakai layar lengkung yang bikin HP ini berasa jauh lebih mahal dari harganya. Gak cuma gaya, kualitas layarnya juga juara. Udah pakai panel AMOLED 144Hz yang super mulus, jernih, dan terang banget, jadi dijamin manjain mata kamu pas lagi scrolling atau nonton. Masuk ke urusan tenaga, Infinix Note 50s ini nggak main-main. Berkat chipset Dimensity 7300 Ultimate, RAM 8GB dan internal 256GB, HP ini berhasil tembus core Antutu di angka 675 ribuan. Buat kalian para gamers, tenang aja, fitur pendukung kayak X-Boost dan bypass charging udah standby biar main makin stabil tanpa takut HP panas. Untuk daya tahannya, ada baterai jumbo 5500 mAh dengan fast charging 45 watt. Nah, kalau soal kamera, dia pakai lensa utama 64 megapiksel dan kamera selfie 13 megapiksel. Tapi jujur ya, ada satu hal yang agak disayangin buat harga segini, dia belum punya lensa ultrawide atau lensa 0,5. Tapi ya balik lagi, fokus utama HP ini memang lebih ke desain yang cakep dan performa yang super ngebut. Jadi buat kamu yang tertarik, link pembelinya udah aku taruh di deskripsi ya. Yang kelima, Realme P3 5G. Buat kamu yang nyari HP kenceng di harga 3 jutaan, HP Realme yang satu ini bisa jadi pilihan karena punya performa yang nggak kaleng-kaleng. Ditenagai Snapdragon 6 Gen 4, dipadukan dengan RAM 12GB dan memori internal 256GB, performanya udah siap buat melibas berbagai kebutuhan berat. Main game kekinian kayak Honor of Kings atau MLBB bisa dapat settingan rata kanan 120 fps, lancar dan mulus tanpa drama. Biar nggak gampang panas, Realme juga kasih sistem cooling besar supaya performanya tetap stabil dan adem meskipun main game lama-lama. Layarnya pun cakep, pakai AMOLED 6,67 inci, resolusinya Full HD+ dengan refresh rate 120Hz dan tingkat kecerahan tinggi sampai 2000 nits. Jadi walau dipakai di bawah terik matahari, layarnya masih kelihatan jelas. Soal daya tahan juga ada baterai 6000 mAh yang tahan lama dan fast charging 45 watt yang bisa ngisi dari 0 ke penuh cuma sekitar 1 jam lebih dikit. Plus udah ada fitur bypass charging, jadi kamu bisa ngecas sambil main game tanpa bikin HP panas. Untuk kameranya, HP ini bawa kamera utama 50 megapiksel dengan OIS, ditambah kamera depth 2 megapiksel. Perekaman videonya pun bisa sampai 4K 30 fps dan 1080p 60 fps. Jadi Realme P3 5G ini cocok banget buat kamu yang butuh HP serba bisa, performa kenceng, suhu adem, layar cakep, kamera stabil, dan daya tahan yang mantap. Link pembelian di deskripsi dan berikut spesifikasi beserta harganya. Yang keenam, Poco X7 5G. Buat kalian yang lagi cari HP 3 jutaan dengan kualitas jempolan, Poco X7 ini bisa banget jadi pilihan. Soal performa, HP ini gak main-main karena udah ditenagai Dimensity 7300 Ultra. Pilihan memorinya pun lega, ada 8/256GB dan 12/512GB.
Jadi mau dipakai gaming berat bisa ngasih pengalaman yang mulus dan stabil, apalagi kalau cuma buat harian dijamin satset ya. Nah, layarnya juga manjain banget nih. Desainnya udah curve AMOLED, resolusinya 1,5K dengan refresh rate tinggi 120Hz. Kerennya lagi, layarnya udah diproteksi Corning Gorilla Glass Victus 2 ala HP flagship belasan juta. Lalu di sektor kamera juga nggak kalah oke ya. Kamera utamanya 50 megapiksel lengkap dengan OIS, ditemani lensa ultrawide 8 megapiksel dan depth sensor 2 megapiksel. Hasil fotonya cakep, detailnya tajam dan warnanya hidup. Buat rekam video juga stabil, bisa record sampai 4K 30 fps atau 1080p 60 fps. Sementara kalau dari baterainya ini 5110 mAh dengan fast charging 45 watt, jadi dipakai ngisi sampai penuh cuma butuh waktu sekitar 1 jam aja. Dan yang tidak boleh ketinggalan, HP ini udah bersertifikasi IP68 yang artinya udah tahan air. Jadi si Poco X7 ini memang se-worth it itu kalau kamu nyari HP dengan spek yang all-rounder atau serba bisa. Kalau minat, link pembelian dan harga terupdate bisa dicek di deskripsi ya. Yang ketujuh, Infinix GT30 5G. Buat kamu yang butuh HP performa buas dengan harga yang pas, HP Infinix yang satu ini wajib banget dipilih. Dari desainnya udah kelihatan kalau Infinix GT30 ini jadi HP yang gaming banget. Tampilannya kece dengan lampu LED RGB yang futuristik, bahkan ada juga tombol L1 dan R1 yang bikin pengalaman gamingnya tuh jadi ASG boy. Nah, soal performanya tentu nggak main-main nih. Otaknya pakai Dimensity 7400 yang dipadu RAM 8GB dengan storage 256GB. Di harga segini, chipset ini tuh termasuk kenceng banget, jadi kalau mau dipakai buat gaming berat tentunya udah siap libas. Diajak main game e-sport kayak PUBG, ML, ataupun FF udah lancar jaya, dan mainin Genshin Impact pun masih playable dengan rata-rata dapat di 25 fps. Selain ciamik dalam hal performa, kita juga bakal dimanjain sama tampilan layarnya yang cakep, pakai panel AMOLED 144Hz yang punya warna tajam dan gerakan di layar yang super smooth. Mau scrolling sosmed, nonton, atau main game tentu udah nyaman banget di mata. Dan yang gak kalah penting, baterainya ini 5500 mAh yang udah tergolong awet dan ada charger 45 watt yang siap isi penuh hanya dalam waktu 1 jam aja. Lalu untuk fotografi ada kamera utama 64 megapiksel dan ultrawide 8 megapiksel serta kamera depannya 13 megapiksel. Jadi kalau kamu nyari HP yang pure fokus buat ngegame, layarnya smooth, performa gila, dan baterai awet, Infinix GT30 ini sih worth it banget buat dibeli. Link belinya di deskripsi dan berikut spesifikasi beserta harganya. Jadi itulah 7 HP 3 jutaan kecil terbaik di tahun 2026. Dari daftar tadi, mana nih yang paling kamu suka? Tulis di kolom komentar ya. Kalau videonya bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng biar nggak ketinggalan info HP terbaru setiap harinya. Sampai jumpa di video selanjutnya, sehat selalu dan terima kasih.